Jadi dipilih 11 terbaik, diadu dengan penyelenggara, saya menang juara utama di antara 11 Hadiahnya itu. berapa? Hadiahnya pada waktu itu 2.500 euro. Duit semua tuh. Euro coy. Sobat podcast JCN Shots of Inspiration, hari ini kita kedatangan tamu kartunis Jambi, keren loh. Karya-karyanya itu sudah sampai ke beberapa negara di dunia. Kita perkenalkan Bang Edi Dharma. Ya, selamat sore Mas Taufik. Selamat sore, Ya, Bang. Apa kabar, Bang? Baik. Baik, sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah. Abang kartunis Jambi Ya, sudah sampai ke kata orang level dunia lah ya. sudah level dunia. Tapi masih di Jambi lah. domisili Masih di Jambi. Luar biasa memang. Hobi dan kenal karikatur ini dari mana, Bang? Kartun ya, Mas Taufik ya. Kartun? Iya. Oke. Awal sih saya kalau waktu masa kecil ya itu hobi komik gitu, koleksi komik. Jadi saya mensisipkan uang jajan, terkadang mencari tambahan untuk menjual pempek, roti untuk membeli komik, karena kalau menggunakan uang jajan tuh orang tua marah gitu. Jadi saya karena hobi komik dan juga saya hobi koleksi komik ini bukan untuk membaca tapi melihat visualnya. Oke. Kalau gambarnya menarik, unik, bagi saya itu menjadi awal saya untuk menggambar gitu. Terkadang meniru gambar yang bagus dalam komik tersebut. Hingga saya bisa mengkoleksi beberapa komik lah, sampai berburu ya ke toko-toko buku untuk mengkoleksi komik tersebut. Itu waktu masa kecil. Tapi kalau mendekunin kartun itu semenjak saya bekerja di media, baik itu surat kabar dan media TV ya di Jambi ya. Nah, hanya seputar itu aja. Kalau untuk mengikutin kartun kontes itu baru 3 tahun belakangan ini. Oh, baru 3 tahun belakangan ini. Iya. Kalau boleh tahu, bacaan kartun-kartun yang bisa menginspirasi Bang Edi Dharma ini apa, Bang? Banyak sih. Kalau untuk inspirasi ya, saya terkadang merasa perlu menambah ilmu itu melihat kartun-kartun yang terbit di media surat kabar nasional seperti di Kompas, di Pos Kota, di Suara Pembaruan. Nah, itu menginspirasi saya untuk menyenangin dunia kartun. Hanya saja pada waktu itu kartun yang saya senangin itu jenisnya kartun editorial, kartun pemberitaan. Ya. Oke. Nah, Kartun ini itu seni atau media informasi? bisa dua-duanya, Mas Taufik ya. Itu masih menjadi problematika para ahli lah ya untuk mendalamin kartun ini posisinya di mana gitu. Dia bisa berada di jurnalistik, juga bisa di seni rupa. Pada dasarnya kartun ini ya, kalau untuk secara keilmuan nih Mas Taufik, di dunia seni rupa itu kan banyak. Ada seni lukis, patung, grafis, drawing, ataupun seni ragam hias, ukir ya. Hanya kartun ini kalau untuk keilmuannya dia bermuara ke seni rupa. Dan di seni rupa itu dia lebih kentalnya tuh di drawing, bukan dilukis. Di gambar. Kalau di dunia barat itu kalau lukis kan painting. Sementara kalau untuk gambar itu drawing. Hanya saja terkadang masyarakat kita ya di Nusantara ini, di Indonesia ini menganggap gambar itu dasar melukis, padahal tidak. Lukis-lukis, gambar-gambar gitu. Kartun ini berada di seni gambar. Seni gambar. Jadi dia gambar yang disisip humor juga bisa juga gambar itu lebih menjurus kepada informasi pemberitaan. Kalau yang di pemberitaan itu dia mempunyai ruang di media cetak atau media TV sebagai media pemberitaan dalam bentuk gambar. Bisa disimpulkan nggak kalau kartun itu adalah salah satu sarana untuk menyampaikan informasi? Ya, bisa disimpulkan. Kalau di media surat kabar ya atau media cetak itu biasanya dia punya kolom tersendiri.
Biasanya dia membubuhkan kolumnis ya di situ tentang opini pemberitaan. Nah, kartun di situ bisa bermain. Dan jenis kartun itu juga banyak. Oke. Tapi biasanya yang menjadi fokus di media itu kartun jenisnya editorial pemberitaan. Jadi permasalahan yang aktual itu ditampilkan dalam bentuk kartun dan terkadang ada unsur satir di situ ya, kritik di dalamnya. Tadi apa yang printing itu agak bisa yang mana tuh ya Mas? Yang Taufik? tadi ada printing, kalau di sini ada dia sukanya digital printing. Oh ya, Iya. saya rasa itu hanya teknik media aja. Teknik media Ya, aja, ya. iya. Jadi mengungkapkan kalau sekarang kan dunia sudah melebur ya, media kartun ada yang tekniknya manual, ada digital, juga ada jenisnya kartun cetak ya. Tapi melihat fungsinya lah. Dan juga kartun ini kalau ke jenisnya itu, kalau yang biasanya di kirian media itu anekdot ya jenisnya, itu dua orang saling sautan, ataupun juga kartun per panel namanya kartun strip. Dan yang saya tekun ini agak beda, jenisnya kartun opini. Kartun opini. Kartun opini, kalau bahasa luarnya itu opinion kartun. Bineka. Jadi jenis kartun ini dia kartun non teks. Oke. Jadi kita membaca kartun, biasanya kalau kartun di media itu ya udah menceritakan isi berita. Dia agak ada sarana humoris juga biasanya. Ya, karena dia aplikasi dari informasi yang terjadi saat ini secara faktual atau aktual dipublikasikan dalam bentuk kartun, itu editorial kartun. Hanya saja kalau jenis yang saya tekunin ini, itu jenis kartun opini, kita melihat kartun itu tidak bisa menyimpulkan artinya dalam waktu yang cepat. Tapi dengan waktu yang agak lama baru kita paham, oh artinya ini kartun tersebut. Jadi ada pesan tersembunyi di balik kartunnya. Pesan terselubung gitu ya. Dan non teks, tanpa teks. Oke. Itu otodidak atau ada pendidikan khusus? Banyak sih perjalanannya Mas Taufik ya. Kalau saya menekunin dunia kartun ini berawal dari hobi komik, terus juga saya waktu itu merasa sendiri ya. Apalagi kita di Sumatera, di Jambi ini tidak ada teman partner untuk saling berbagi ataupun jadi sparing untuk saling menambah ilmu gitu. Jadi saya banyak membaca perkembangan kartun itu hanya melihat media-media nasional. Sampai akhirnya saya dulu nggak ada teman, menekunin dunia lukis dan larut di situ hingga menjadi pelukis juga di daerah. Membuat saya fokus di situ ketika saya bekerja di media cetak, media surat kabar lokal Jambi, dan itu menjalin hubungan antara kartunis di Nusantara. Kartunis media lah umumnya. Kartun ini kan macam-macam bentuknya ya. Iya, macam-macam. Ada kartun budaya, ada berbagai macam kartun. Iya. Bisa dijelaskan apa saja sih bentuk-bentuk kartun itu? Iya. Tadi saya sudah gambarkan ada jenisnya kartun editorial, itu kartun pemberitaan, itu berhubungan dengan jurnalistik ya biasanya ya. Terus ada juga jenis kartun yang jenisnya kartun strip, dia per panel seperti komik tapi tidak komik. Karena kalau komik itu satu halaman atau berbuku-buku ya, kalau dia tidak satu tema. Dan juga ada kartun jenisnya anekdot, itu ada bumbu humornya, saling saut-sautan antara dua tokoh di biasanya satu panel. Juga jenisnya kartun film ya, malah sekarang anime atau animasi. Itu kartun yang difilmkan atau digerakkan oleh animator. Banyak sih jenisnya. Kalau Bang Edi suka dari seluruh kartun atau tokoh-tokoh kartun di internasional termasuk di Indonesia, siapa kira-kira? Kalau menjadi inspirasi itu kita mungkin kenal rubrik ya yang diangkat oleh Kompas itu Om Pasikom, terus Panji Koming, GM Sudarta pembuatnya juga
ada Pak Dwi Kundoro, terus yang di Suara Pembaruan itu ada Pak Pramono. Itu menginspirasi saya untuk menekunin dunia kartun. Pernah ketemu dengan tokoh-tokoh itu yang jadi idola. Ya, hanya kalau sekarang saya lebih kepada maestronya kartun kontes internasional kartun opini, Citet Kustana. Tapi kalau yang lain, Dwi Kundoro pernah saya ketemu. Waktu itu dia ke Jambi di acara ini Peksiminas, Festival Kemahasiswaan ya di bidang seni. Dia menjadi juri nasional, saya juri lokal ya, ketemu saya. Sampai begitu dia meninggal, ada anugerah kebudayaan, keluarga memberi saya mandat untuk mengambil anugerah itu kepada beliau karena kedekatan saya dengan beliau. Dan dia menginspirasi. Dan dia juga berpesan kepada saya kalau jangan merasa minder melihat kartun-kartun nasional karena di daerah itu punya kekuatan, kamu gali aja katanya. Dan faktanya sampai ke internasional gitu. Iya. Wah, luar biasa. Ya. Mantap. Bang Edi, bedanya apa sih antara kartun dengan karikatur? Kalau kita mengungkapkannya seperti hampir sama ya, tapi itu sangat jauh berbeda. Karikatur itu bagian dari jenis kartun. Hanya saja kalau secara keilmuan ya, ini saya bicara ilmiah ya. Oke. Karikatur ini hadirnya pada masa revolusi Italia dulu ya. Itu dia untuk mengkritik pemimpin atau penguasa pada waktu itu dengan membuat distor wajah. Jadi karikatur itu asal katanya dari cerca, ejekan. Jadi seni untuk mengejek itulah karikatur. Tapi dia lebih fokus kepada wajah. Sementara kartun tidak. Kalau kartun ini lebih luas, dia bisa secara tematisnya semua aspek kehidupan bisa dikartunkan. Dia lebih tematis dan juga tokoh yang dia kritik itu biasanya tokoh imajinatif, tidak sosok atau figur. Sementara karikatur cenderung kepada fisik tokoh gitu ya? Atau figur. Oke. Ya. Prestasi apa saja yang sudah dicapai? Kalau yang sudah saya capai dalam 3 tahun belakang ya, sebelum masa COVID ya, saya 9 kali juara dunia. Yang pertama saya juara di Malaysia itu 2018 awal. Terus di pertengahan saya juara di Turki, Siprus. Kemudian di Rumania. Kemudian di Zagreb, Kroasia. Terus di Kosovo. Kosovo itu daerah Bosnia ya, daerah Balkan. Kemudian di Makedonia juga daerah Balkan, saya juara di situ, itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7 saya mendapat honorable mention, itu kontes karikatur di Mesir, itu 2 kali di Mesir. Yang terakhir saya juara di Romania. Rumania, benar. Oke. Mas Taufik lebih tahu. Oh iya, karena baca profilnya. Oke, ya. Bang ini bisa lihat di situ. Ya. Ini di mana nih? Ini di Zagreb. Itu ada bawa pom bensin ya? Ya, ini tematisnya pada waktu itu ya, tema yang digelontorkan oleh komunitas kartun Zagreb itu tentang stasiun gas. Kalau kita SPBU lah ya. SPBU, oke. Jadi pada waktu ini saya juara Grand Prix. Grand Prix itu Mas Taufik juara utama, bukan pertama. Oh, juara utama? Jadi utama. Ya, jadi dipilih 11 terbaik, diadu dengan penyelenggara, saya menang juara utama di antara. Hadiahnya berapa? Hadiahnya pada waktu itu 2.500 euro. Wih, duit semua tuh. Euro coy. Pada waktu itu lomba sebelum COVID, tapi pengumuman sesudah COVID. Saya tidak bisa berangkat, akhirnya saya memberikan mandat kepada konsulat kita ya, duta besar di Zagreb untuk mengambil hadiahnya. Nah, di situ yang mengambil Pak Anton sama Bu siapa namanya ya, yang mengambil hadiah itu dan terus dikirim ke Jambi. Berarti sekarang udah menerima ya hadiahnya ya? Sudah menerima. Oke. Ya. Nih slide berikutnya nih. Ini ini pertama kali saya juara nih, Mas Taufik. Oh.
Ini apa sih, gambar apa sih itu kok? Ada ini Ini tematisnya tentang Aladin ya? Kalau Aladin kan masuk Ya, botol jin ya, masuk ya, ke si ya, botol. ya. Itu apa tuh? ini temanya pada waktu itu tentang keselamatan dunia. Ini yang mengadakan provinsi di Malaysia. Malaysia. Namanya Kelantan. Ya. Oke. Itu ada balai kartun Rosem namanya. Nah, sosok Rosem ini adalah anggota tetap di FIKO. FIKO itu Oke. Federasi Kartun Organizer, semacam badan dunia yang mengurusin kartun. Jadi dia menyelenggarakan itu, temanya keselamatan dunia. Saya waktu ini kegiatan ini juara 3. Juara pertama dari Iran itu laki-laki namanya Muhammad Hussein Akbari. Yang kedua Mosdek ya, itu perempuan. Itu muda, itu umurnya 21 tahun. Oke. Nah, kemudian saya juara 3. Jadi yang pertama itu mengangkat tema tentang keselamatan air ya, karena dia membuat perahu di tengah gurun pasir, terus membuang ikan. Jadi percuma membuang ikan di tengah gurun pasir, itu keselamatan air. Terus yang juara 2 itu tentang rokok. Dia membuat perkampungan tapi tiang listriknya rokok, polusi. Oke. Kalau saya ini tentang pedofil. Oke. Pada waktu ini saya mendapat ide ya tentang kejadian Jakarta International School ya di Jakarta. Itu yang terjadi kasus pedofil kasus ya itu. Iya. yang dilakukan malah pendidiknya, guru Oke. tersebut. Iya. Jadi gambaran ini saya bisa ceritakan nih Mas Taufik ya. Jadi anak-anak bermain di dalam botol itu, sementara di luar botol itu ada bahaya yang mengancam yang saya simbolkan buaya. Oke. Nah, ada narkoba dan segala macam. Yang ini apa nih? Kalau ini eksibisi nih, pameran se-Asia Tenggara baru-baru ini nih saya adakan, yang diadakan oleh Malaysia. Temanya mengikuti tentang konferensi Asia tentang human right, hak asasi manusia. Itu ada human rights, itu ada pistol, itu ada burung juga, Iya, terus sandalnya lepas. iya, Itu bagaimana sih cara membaca kartun ini, Bang Edi? Kalau yang saya gambarkan ini adalah keingintahuan masyarakat tentang kejahatan kemanusiaan yang terjadi di wilayahnya gitu. Oke. Tapi kalau masyarakat yang ingin mengetahui kejahatan manusia itu terkadang ada intimidasi. Nah, disinilah yang saya gambarkan. Bang Edi, kalau ngelihat seluruh rangkaian yang tadi disampaikan, itu kan Bang Edi mencoba menyampaikan informasi dalam bentuk kartun. Iya. Bagaimana mekanisme khusus atau ada cara khusus nggak? Kan kita kan orang awam nih. Oke, Kalau kita lihat ini gambar apaan sih gitu kan? Nah itu seberapa yakin Bang Edi tahu bahwa masyarakat ini bisa mengerti tentang kartun yang Bang Edi buat gitu? Saya membuat karya ini berhubungan dengan kegiatan kontes atau festival kartun dunia ya. Kebanyakan karya saya seperti itu karena saya bergabung di Yayasan Pensil Indonesia, pusatnya di Semarang. Itu ada sebanyak 15 atau 18 duta negara. Untuk Sumatera saya sendiri terpilih. Memang jalannya panjang lah untuk masuk dalam kuota itu ya. Setelah kita masuk, itu banyak kegiatan internasional kartun yang wajib diikutin oleh anggotanya. Setidaknya 50% kegiatan itu kita ikutin. Saya mengacu kepada itu ini Mas Taufik. Kartun tersebut bukan hanya dimengerti oleh kita sendiri, tapi bagaimana masyarakat dunia bisa memahami kartun kita, itu menjadi tujuan utama kita dalam mengikuti kontes ini. Jadi kalau seni kan bebas nilai nih. Kartun, karikatur yang sepengetahuan Bang Edi bebas nilai nggak? Kadang saya juga kalau di sini ada seniman. Kadang kalau ngopi itu harus ininya yang patah gitu. Oh ya. Iya. Kadang aneh-aneh aja di sini. Itu orang-orang seni kan bebas nilai ya. Cuman dia yang mengerti gitu. Nah kalau karikatur atau kartun itu taat nilai nggak? Ada sih semacam garis ya, rel seorang kartunis ya. Kartunis itu karyanya karya kemasyarakatan. Karyanya harus bisa dimengerti masyarakat. Kalau masyarakat tidak mengerti, gagallah kartun tersebut. Tidak sama dengan seni rupa lainnya. Kalau seni rupa lain, apalagi yang namanya jenis seni murni ya,
lukis ya misalnya ya, itu pedulilah siapa yang bisa mengerti tentang karya dia, yang penting dia bisa melampiaskan ekspresinya. Kalau kartun tidak seperti itu. Oh, Kartun lebih meluas dia. lebih meluas ya. Meluas ya. Kalau bisa bukan hanya di daerah kita yang bisa memahami, bahkan belahan dunia bisa memahami gambar yang kita buat. Kalau yang sekarang lagi viral-viral itu mural dan sebagainya itu, Iya, itu masuknya di mana itu? Kalau- penyampaian ekspresi atau apa tuh? Kalau Kalau Mau tahu saya maksud- melihatnya itu lebih kepada umumnya ya, dia lebih ke karya kritik. ekspresi Kritik, lah ya. ekspresi ya. Ekspresi ya. Ya, Bukan juga menyampaikan informasi tapi ekspresi. bisa jadi informasi, tetapi pihak yang disampaikan bisa menyebabkan ketidaksenangan ya yang Oke. disampaikan di situ. Itu problematik lah. Problematik. Sebuah karya yang kalau diungkapkan secara umum problematiknya seperti itu, ada yang menerima dan ada yang tidak. Tapi kalau kartun kita upayakan bisa diterima, karena tanggung jawab seorang kartunis adalah dia menyampaikan tematis yang dia buat itu bisa diterima semua kalangan, bahkan masyarakat, saya bilang belahan dunia ya, yang beda bahasa bisa mengerti karya kita. Katanya pernah di China itu gimana ceritanya? Oh ya, mana ya? Kartunya ya. Nah, ini tentang COVID ya. Waktu itu ada kontes tentang kartun setelah meledaknya pandemi COVID di Wuhan ya. Nah, jadi community seni di sana mengadakan kontes kartun, temanya tentang COVID-19. Saya membuat kartun di sini karena strategi wilayah pandemi di situ adalah China. Saya membuat menggali ide bagaimana saya bisa menuangkan yang kartun yang berhubungan dengan kebudayaan atau semacam ada simbolik Cinanya. Jadi yang saya tahu film-film Mandarin itu sangat peka ya di masyarakat kita. Saya bikinlah tokoh superhero di sini gitu. Oke. Ada Wong Fei Hung ya, yang Jet Li ya diwakili Wong Fei Jet Hung, Li oke. ya. Ada Bruce Lee, ada Jackie Chan di situ. Mereka ini kan superhero nih, orang-orang hebat di film Mandarin. Saya gambarkan tidak dapat menaklukkan pandemi COVID. Ternyata ada ketersinggungan. Saya mendapat surat balasan secara email dari panitia setempat. Tokoh ini merupakan kebanggaan masyarakat setempat dan bisa menjadi problem kalau kartun tersebut dipublikasikan gitu. Oh, oke. Tetapi saya kirim kembali ke daerah yang bukan Cina. Saya masuk di terbaik lah di Iran tentang COVID juga. Oke. Tadi kan saya lihat ada tokoh-tokoh yang superhero Cina Iya, gitu iya, ya. iya. Ada siapa tadi namanya? Ada Jet Li, Jet Bruce Lee, ada Bruce Lee, Jackie Chan ya. Jackie Chan Iya. gitu kan. Iya. Terus apa sih kemudian pertanyaannya, unsur apa yang membuat karikatur itu? Unsur saya begitu kalau saya imajinatif saya, pandemi COVID ini terlalu kuat, bahkan lebih kuat dari superhero yang mereka banggakan. Sehingga semua lini bekerja keras untuk menaklukkannya. Jangankan itu, Kapten Amerika aja kalah. Kan 200 negara lebih loh. Iya, nggak ada semua. Iya. Malah kalau di Jepang itu ada Ultraman kan. Iya. Itu kalah juga dengan pandemi. Maksud saya unsur yang membuat karikatur itu apa saja? Kartun ya, kartun ya. Membuat kartun itu apa saja sih yang bisa mengekspresikan sesuatu? Banyak sih, tapi Misalkan dinamika sosial, terus suatu peristiwa yang terjadi gitu. Itu mungkin dirangkum oleh Federasi Kartun Dunia ya. Saya rasa banyak bidang kehidupan ini ada campur tangan PBB untuk mengurusinya. Kalau di kartun ini, syukurnya kita ada badan dunia, itu namanya FICO, Federation Cartoon Organization. Dan Bang Edi masuk ke dalam organisasi itu? Masuk, karena otomatis Yayasan Pensil termasuk lembaga yang menjembatanin untuk ke
Veko. Dan itu ada di Jambi? Bukan, di Semarang. Oh, di Semarang. Di Semarang. Yang kalau di Jambi? Di Jambi saya perwakilan aja. Perwakilan dari Yayasan Pensiun Indonesia. Oke. Ya. Luar biasa. Ya. Tingkat kesulitannya apa sih bikin kartun? Tingkat kesulitan paling ini ya, kalau kita menguasai teknik-teknik seni rupa, saya rasa kalau untuk mengaplikasikan tidak masalah ya kalau secara teknis gitu. Hanya saja di sini bukan hanya karya teknis tapi karya konseptual. Bagaimana kita menerjemahkan tema yang dibuat bisa dimengerti masyarakat luas, bahkan masyarakat belahan dunia lain. Okay. Pada awalnya ini perlu Mas Taufik ketahuin ya, Veko ini udah berdiri udah lama, hanya saja tidak jalan. Federasi Kartun Organisasi Dunia ini ya. Tetapi pernah ada kejadian tentang karikatur Nabi Muhammad ya, pernah dengar ya? Iya, pernah di Charlie Hebdo. Itu majalah Denmark dan Prancis ya. Betul. Untuk wilayah sebarnya. Pada waktu itu kartunis yang membuat tentang penghinaan agama di dalam kartun tersebut mendapat serangan dari ISIS. Dan kalau nggak salah awak redaksi itu 5 kartunis tewas. Sejak itu kejadian itu Federasi Kartun Veko ini mulai bekerja keras bagaimana kartun ini tidak jadi propaganda, tidak menyakitin salah satu kelompok, tidak juga menjadi senjata untuk menjadi alat pengadu domba. Akhirnya Veko menyebar dan membuat kegiatan-kegiatan yang jenisnya humanity, kemanusiaan. Banyak tema tuh, Mas Taufik. Iya. Ada tentang stop war, tentang kejahatan perang, terus ada tentang gender, tentang persamaan derajat ya. Terus juga ada tentang iklim, krisis air, banyak macam. Yang jenisnya tentang kemanusiaan. Oke. Ya. Ya, makanya tadi saya kembali ke sebelumnya, makanya saya tanyakan bahwa karena menyimak yang peristiwa Charlie Hebdo dan sebagainya, itu artinya kartun itu sesungguhnya semestinya taat nilai kan? Iya. Artinya tidak menjadi alat propaganda atau adu domba. Bahkan bisa jadi bisa menyebabkan konflik besar ya. Iya. Tapi menurut Bang Edi, apakah sedahsyat itu hanya dengan satu kartun kemudian bisa menjadi gejolak? Kalau salah dalam mempublik kartun ya seperti itu, karena sudah kita menyaksikan ya melalui pemberitaan bahayanya kartun itu kalau menjadi alat propaganda. Pada itu pun terjadi di Indonesia sebenarnya, Mas Taufik, waktu pemilihan presiden yang lalu gitu. Kartun itu terbagi kedua kelompok, ada yang pro sosok ini, ada yang pro sosok ini. Tetapi akhirnya karena kita sering mengadakan kegiatan yang jenisnya eksibisi, jenisnya kartun yang bergerak kepada kemanusiaan. Saya contoh, Indonesia pernah mengadakan Pestonesia, kartun anti hoax. Akhirnya kartunis yang terbelah tadi menjadi satu. Tapi kalau seandainya dibiarkan terbelah, saya rasa bisa mendapat dampak yang luar biasa. Karena kartun ini dia memang sederhana ya. Dia secara hanya sebuah gambar, tapi dia bisa memprovokasi masyarakat luas untuk terpecah belah. Oke. Ya. Minum dulu Bang Edi. Oke.
Bang Edi, Ya, ya. tadi kan Bang Edi cerita sampai ke beberapa negara ya. Iya. Terus tadi juga menceritakan terkait dengan organisasi-organisasi kartun seluruh yang di dunia ya, Iya. di dunia internasional ya. Terus kalau menurut Bang Edi nih, problem apa sih yang terjadi di dalam negeri ini sehingga Bang Edi lebih memilih untuk ke luar negeri? Oh ya, sebenarnya ruang kartun di Indonesia ini sebelum ada transisi media ya, itu banyak rubrik terkhusus di media cetak ya, rubrik kartun di beberapa media nasional, bahkan media lokal, seniman itu kartunis ya umumnya banyak ruang untuk mengisi gitu, untuk mendapat pendapatan secara finansial. Tapi setelah media transisi, kita harus mencari solusi juga gitu, bagaimana kartun ini tetap eksis gitu. Akhirnya memperluas jaringan-jaringan. Kalau untuk di nasional kita sering mengadakan kegiatan eksibisi jenisnya pameran tuh Mas Taufik. Seperti yang sudah dilakukan di Federasi Kartun Indonesia ya, Pakarti ya. Itu kita pernah mengadakan kegiatan kartun anti korupsi kerjasama dengan KPK, terus kartun anti teror itu kerjasama dengan BNN juga, terus ada terakhir itu tentang kartun anti hoax. Nah itu di Festival Kartun Indonesia. Nanti kerjasama dengan JCN Bang, Source of Inspiration, bikin kartunnya. Itu ya, menarik. Bang, tadi yang saya udah sampaikan sebelumnya bahwa Abang udah sampai ke beberapa negara gitu kan. Terus pengalaman di luar negeri bagaimana sih Bang? Apakah ada perbedaan antara dengan dalam negeri ini Bang? Iya. Mungkin ke teknis lah ya Mas Taufik ya. Kita ini kan saya ya pribadi ya itu terlalu banyak menggambar, jarang menimba ilmu di bidang lain gitu. Ada kesulitan di bahasa Inggris ya, bahasa internasional. Pada waktu itu awalnya saya merasa khawatir kalau saya keluar negeri gimana berkomunikasi dengan para kartunis dunia lainnya. Ternyata itu tidak menjadi problem yang sangat signifikan karena ada beberapa kartunis di dunia itu memang mereka bangga dengan bahasa negara sendiri. Seperti saya bertemu dengan kartunis dari Rumania ya, itu dia berbahasa Italia, berbahasa Latin. Ada juga kartunis dari Turki, itu dia bahasa Urdunya, dia bangga dengan bahasa nasionalnya. Dan tidak menjadi masalah yang berarti. Hanya saja untuk bahasa yang umum yang kita temuin di fasilitas umum ya wajiblah kita menguasai bahasa Inggris, bahasa internasional. Di studio ini ada yang ahli bahasa tapi bahasa Arab Bang. Luar biasa dia bahasanya. Bahasa internasional juga. Bahasa internasional juga ya. Cuman jauh-jauhnya cuman ke Sungai Bahar aja. Gak kemana-mana dia Bang. Iya. Bang, ada nggak sih sentuhan dari pemerintah Bang terkait dengan prestasi-prestasi yang telah Abang capai gitu Bang? Mungkin karena ini ya saya bercerita ke pribadi saya ya. Kalau kita menunggu pemerintah untuk peduli, urusan pemerintah mungkin banyak ya, Mas Taufik ya. Urusan yang banyak sulit malah mewujudkan semuanya gitu. Apalagi di bidang seni yang iklimnya kita di Jambi ini bukan iklim seni gitu. Jadi kesenian apapun kecuali tradisi agak sulit ya untuk menjadi maju di Jambi. Tapi kita tidak merasa itu halangan bagi saya. Saya mencoba memberi ruang sendiri untuk kartun saya, malah saya sering mengekspos di medsos supaya orang yang tidak tahu menjadi tahu. Akhirnya kelamaan masalah volume aja ya, tapi peduli, cuman volumenya bagi saya sangat kecil pedulinya pemerintah daerah. Karena sudah 4 kali juara dunia, saya baru ada perhatian seperti membuat biografi untuk saya. Terus juga ada upaya untuk memfasilitasin bagaimana kaderisasi untuk selanjutnya untuk pemuda-pemudi Jambi yang kreatif. Tapi sampai sekarang masih sebatas wacana gitu ya. Masih wacana.
Tapi saya punya pikiran besar. Saya punya pikiran besar bagaimana mengangkat Jambi karena Jambi ini unik ya. Banyak ikon-ikon Jambi yang perlu kita angkat ke dunia. Antara lain nih yang saya gambarkan aja nih. Kita punya candi terbesar di Asia Tenggara. Itu kawasannya ya. Candi Muara Jambi sejarahnya juga panjang. Kita juga punya teh terbaik di dunia mungkin bisa dikatakan gitu. Karena dikonsumsi oleh Ratu Beatrix di Belanda dan Ratu Elizabeth Inggris. Itu teh kerinci. Hanya saja banyak lagi geofak di Merangin. Betul. Terus kebudayaan seperti mandi sapar di Tanjung Jabung Timur. Ada bang yang baru bang sekarang bang. Apa itu Mas Taufik? Kentala Arsi sama Tugu Keris bang. Iya, Tugu Keris. Ya kita bisa angkat juga itu. Mungkin kita bisa angkat ke sejarah masa lalu transportasi air Jambi. Karena Jambi mungkin kalau kita bicara sekarang ya provinsi yang baru berkembang ya. Tapi kalau kita bicara ke masa lalu, saya membaca sejarah Jambi ini adalah bandar besar. Lebih besar dari Batavia gitu. Bang, abang ini kan jago mengekspresikan sesuatu dalam bentuk kartun ya. Iya. Kalau abang bisa melihat kayak contohnya Kentala Arsi terus Tugu Keris itu abang bisa mengaktualisasikan dalam bentuk gambar itu maksudnya apa bang? Bisa lah kalau kita sebagai kartun ya lebih terkadang membuat sesuatu itu dalam bentuk maskot ya. Kita bisa mempopulerkan. Tapi bagi saya itu hanya kerjaan kecil bagi saya. Ada misi besar. Mengapa saya juga bertahan di Jambi? Ikon-ikonik ini kita bisa publikasikan ke dunia. Contoh festival yang saya ikutin itu Festival Zaitun di daerah Siprus, Turki Utara. Turki ya? Iya, perbatasan Yunani. Sebelah sananya Kumpe dikit abang. Oh bukan ya? Iya. Siprus. Sebelah rumah. Oh, Sakean kalau itu. Itu sederhana Mas Taufik. Mereka punya pendapatan asli daerah itu zaitun gitu. Nah, mereka mempublikasikan zaitun itu melalui festival internasional kartun. Jadi seluruh dunia kartunis itu membuat gambar zaitun dengan tematis masing-masing gitu. Mengembangkannya gitu. Nah, secara tidak langsung dia Siprus tadi mengangkat ini ciri khas daerahnya. Kita Jambi banyak gitu. Saya punya misi ke depannya kalau memang pemerintah mau bekerja sama dengan saya ya juga dengan komunitas, kita bisa angkat ikon itu dan feedbacknya untuk ini ya untuk tindak lanjutnya Jambi ini akan diberitakan di media-media internasional gitu. Seperti biasa, karena kartunis internasional ini rata-rata bekerja di media internasional masing-masing gitu. Bekerja di negaranya masing-masing. Setidaknya festival itu diangkat minimal untuk promo ya. Dan mudah promosi. kita tidak mengundangkan menghabiskan uang untuk memancing investor gitu. Hanya dengan kegiatan tersebut Jambi dikenal, bisa jadi investor bisa ke Jambi gitu. Bang, kalau yang tadi abang ceritakan tadi, ada problem khusus nggak sih di Jambi? Itulah kalau problem khususnya Jambi ini masih lebih menyenangin ya, terkhusus pemerintah daerah ya. Kayak yang tadi abang bilang itu kan hanya pohon zaitun kemudian bisa mendunia gitu kan. Nah artinya kan di Jambi kan banyak kayak tanaman-tanaman bang. Bisa jadi kita punya kantong semar. Iya, kantong semar. Iya. Nah, terus kita punya sungkai ya. Malah kayunya bisa membatu ya, jadi fosil ya. Itu kalau kita angkat keluar bisa jadi batu mulia itu. Betul. Tinggal kitanya gitu. Jangan pikiran saya aja hanya menjalankan rutinitas pemerintah terdahulu sampai sekarang sebatas membangun infrastruktur administrasi daerah, tetapi tidak menggali kebudayaan daerah yang bisa diangkat ke belahan dunia lainnya. Bang, ada perbedaan ciri khas khusus nggak antara kartun abang dengan kartun orang lain, bang? Ada pengamat kartun ya, kartun Indonesia itu Pak Darminto ya, dia pengamat kartun humor Indonesia. Dia melihat karya kartun saya, ini pendapat dia.
unik katanya karena kental dengan kekuatan lokal gitu. Beda dengan kartunis lain yang lebih mirip-mirip ya lokal karyanya. konten gitu ya. Iya. Dan saya mendapat inspirasi itu nggak jauh gitu di lingkungan sekitar. Hanya saja saya berjalan ke kampung-kampung, saya melihat karakter ya, wajah yang unik masyarakat pribumi kayak seperti ini ya, yang di seberang di Kumpe itu wajah-wajah masyarakat itu unik gitu dan bisa kita explore. Saya nggak perlu jauh-jauh lah untuk membuat karakter. Begitu saya buat, saya aplikasikan, bisa menjadi ciri khas gitu di antara kartun lainnya. Kalau abang butuh inspirasi, Iya. di seberang itu bang, ada anak seberang yang mirip Hercules dia bang. Ada bang. Besar ya. Besar, bang. Coba aja nanti bang. Ya. Oke bang, kira-kira pesan untuk kartunis khususnya untuk di Jambi apa bang? Lebih ke kartunis muda lah ya. Kartunis muda. Pesan saya, Jambi ini banyak sih bibit-bibit kreator ya, anak-anak yang punya basic skill yang bagus. Enak juga sekarang nih Mas Taufik. Kalau dulu kita kalau mau belajar mencari sumber tuh langsung ini ya, tatap muka, mencari guru, buku, bahkan berbulan-bulan mungkin berkomunikasi dengan guru ya, juga mencari buku segala macam. Kalau sekarang tinggal klik YouTube itu tutorial skill basic apapun kita bisa tiru gitu. Iya bang, termasuk mau mencari inspirasi bang, itu di JCN-network.tv bang, sumber inspirasi bang. Lebih mudah ya. Lebih mudah bang. Hanya saja menurut saya kita tidak cukup bangga di situ, karena mengangkat sebuah karya itu tidak cukup dengan karya, perlu elemen-elemen lain, termasuk jaringan-jaringan. Nah, seperti yang saya lakukan itu kan jaringan kartun se-Indonesia, se-Asia Tenggara, bahkan jaringan kartun dunia, itu kita bisa komunikasi sangat mudah setelah media sosial ini ya telah hadir di masyarakat pelosok. Bagi saya kita tinggal di daerah ini bukan halangan, tapi tantangan menurut saya. Luar biasa bang. Ya. Bang, tadi karena ngomong tantangan bang, ya. Tantangan tersendiri untuk kartunis Jambi apa bang? Kalau menurut saya jangan malu untuk mengikuti kompetisi kartun, baik itu secara lokal, nasional, ataupun secara internasional. Karena dari kompetisi tersebut, itu karya kita dibedah, Mas Taufik. Memang dibedah, yang namanya dibedah itu sakit, luka ya. Kalaupun luka ada bekasnya. Tetapi penyakit di diri kita, ego, kekaryaan kita yang selama ini kita buat hanya untuk kita, itu bisa sembuh gitu. Dan kita juga bisa mengembangkan diri untuk membuat karya yang lebih baik dari karya-karya yang sudah diikut konteskan. Atau kalau soal menang kalah itu menurut saya biasa. Jangan takut untuk mencoba ya. gitu bang ya. Iya. Terus saja berkarya gitu bang ya. Challenge nih bang. Iya. Juara dalam negeri atau juara di luar negeri bang? Dua-duanya. Dua-duanya. Luar biasa. Membangun prestasi kartunis Jambi atau prestasi sendiri bang? Diri sendiri dulu baru ke Jambi. Luar biasa. Sobat podcast JCN, itulah tadi kisah inspiratif Bang Edi Dharma. Segala sesuatu, apapun bentuknya, ekspresi apapun, kita jangan takut untuk mencoba dan terus mencoba. Koreksi kegagalan itu adalah bagian daripada cambuk untuk menuju keberhasilan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.